Kenapa sebagian orang nggak konsisten menjalankan hidup minimalis? Yuk cari tahu jawabannya di video ini. Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, apa kabar? Saya sedang berusaha untuk menjadikan setiap hari adalah hari yang terbaik. Semoga teman-teman di sana juga ya. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, saya Eva. Saya tertarik dan suka sharing seputar gaya hidup minimalis. Di antara teman-teman, siapa yang baru mengenal gaya hidup minimalis ini? Atau baru cari-cari tahu? Atau mungkin sudah mulai menjalankannya? Atau bisa jadi ada teman-teman yang sudah lama sekali menjalankan gaya hidup ini. Silahkan tulis di kolom komentar siapa teman-teman yang sudah menjalankan gaya hidup minimalis. Boleh share supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan insight dari apa yang sudah teman-teman alami. Teman-teman yang sedang menjalankan gaya hidup minimalis ini, prosesnya tentu berliku ya. Kita merasakan up and down-nya, kita merasakan bagaimana semangat-semangatnya, termotivasinya. Tapi di waktu lain mungkin kita juga pernah merasa ngambang, merasa seperti kurang darah gitu menjalankan gaya hidup minimalis. Atau mungkin ada juga beberapa yang akhirnya setengah menyerah, hampir menyerah, ya udahlah gak usah menjalani hidup minimalisan segala, kita hidup apa adanya aja gitu seperti biasa. Apa teman-teman pernah merasakan itu? Atau pernah mengalaminya? Hari ini kita bakal sharing apa penyebab dari nggak konsistennya seseorang menjalankan hidup minimalis. Setidaknya saya punya 3 poin saja yang akan saya share ke teman-teman semua. Kita simak satu-satu ya. Oke, faktor yang pertama, bisa jadi kita terlalu tergesa-gesa untuk memutuskan menjalankan hidup minimalis. Tidak dipungkiri, gaya hidup minimalis itu sudah menjadi tren setidaknya dalam 10 tahun terakhir ini. Dan baik orang biasa sampai para pesohor mulai mengadopsi gaya hidup minimalis ini. Banyak orang-orang terkenal dan para artis mengkampanyekan gaya hidup minimalis ini sehingga gaya hidup minimalis mudah sekali menyebar di seluruh dunia. Dan sampai informasinya pada kita, akhirnya kita menjadi tertarik dan mungkin ingin segera menerapkannya dalam kehidupan kita. Karena banyak sekali benefit yang bisa kita dapat saat kita menerapkan gaya hidup minimalis ini. Tapi teman-teman, banyak di antara kita yang terlalu terburu-buru memutuskan tanpa pengetahuan dan pemahaman yang cukup. Kita sangat berambisi untuk segera melakukannya karena benefit-benefit yang akan kita dapat dari gaya hidup minimalis itu. Tapi kita lupa bahwa di balik kelebihan-kelebihannya tentu ada konsekuensi logis yang harus kita ambil pada saat kita memutuskan untuk menjadi seorang minimalis. Setelah kita memutuskan dan mencoba menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita akan bertemu dengan satu atau beberapa tantangan, baik dari dalam diri kita ataupun dari lingkungan. Dari dalam diri kita misalnya motivasi yang menurun karena kurangnya ilmu, atau mungkin kebosanan atau kelelahan karena kita terlalu memaksakan untuk melakukan banyak hal dalam waktu yang cepat karena kita ingin hasilnya segera terlihat. Kita ingin melihat diri kita, wah saya nih sudah jadi seorang minimalis nih, atau mungkin orang lain ingin melihat kita seperti itu. Bisa jadi ya, atau bisa jadi juga tantangan itu dari luar diri kita, misalnya dari keluarga yang belum siap untuk sama-sama menerapkan gaya hidup yang sama, atau dari teman-teman kerja, dari lingkungan rumah, dari saudara-saudara, kerabat, apalagi ya? Apa ya yang teman-teman rasakan? Bisa tulis di kolom komentar ya. Hambatan-hambatan apa yang datangnya dari lingkungan atau bukan dari diri kita. Oke, boleh share di kolom komentar teman-teman. Faktor yang dari dalam diri itu bisa jadi muncul demotivasi atau kebosanan atau kelelahan
itu muncul karena kurangnya fondasi ilmu dan pemahaman tentang gaya hidup minimalis itu sendiri. Kita kurang mengerti apa sih gaya hidup minimalis itu dan tujuannya untuk apa sih, manfaatnya untuk apa buat saya. Kita hanya sekedar melihat orang-orang menjadi lebih rapi rumahnya karena sedikitnya barang, atau mungkin orang menjadi lebih banyak tabungannya dibanding sebelum-sebelumnya. Bisa jadi kita melihat ada orang yang lebih produktif karena dia menerapkan gaya hidup minimalis. Kita hanya melihat contoh orang yang menjalankan hidup minimalis dan kita langsung tergoda. Sementara kita sendiri belum menginternalisasikan, belum menghujamkan gaya hidup minimalis itu untuk apa sih? Buat apa manfaatnya untuk saya? Dan apa yang ingin saya dapatkan dari hidup minimalis itu? Belum terlalu mendalam kita pahami. Lalu solusinya apa? Solusinya ya cari ilmu dan perdalam pemahaman kita tentang gaya hidup minimalis. Sumber ilmu hari ini banyak sekali. Teman-teman bisa akses di website, podcast, atau mungkin channel YouTube seperti ini juga akan memberikan banyak insight dan pemahaman kepada teman-teman sebelum teman-teman memutuskan untuk melanjutkan gaya hidup minimalis ini atau tidak. Itu pilihan teman-teman, tapi setelah kita mencoba mendalami dan memahaminya. Faktor yang kedua, penyebab orang nggak konsisten menjalankan gaya hidup minimalis bisa jadi karena mindset yang belum benar. Kalau menurut saya, gaya hidup minimalis itu berhubungan dengan mindfulness, dengan hidup berkesadaran. Bagaimana kita menghadirkan kesadaran dalam setiap momen-momen yang kita jalani setiap harinya. Selain itu, hidup minimalis juga tentang mengurangi. Mengurangi apa? Mengurangi hal-hal yang tidak esensi dalam kehidupan kita. Bisa jadi barang, pikiran, atau tindakan kita. Sehingga kita memangkas hal-hal yang tidak esensi, waktu menjadi lebih banyak yang akan kita fokuskan untuk hal-hal yang menjadi value utama atau hal-hal paling penting dalam hidup kita. Ngomong-ngomong tentang value ini, setiap orang pasti berbeda value-nya. Mungkin ada yang sangat mengutamakan keluarga, sangat mengutamakan pekerjaan, atau mungkin sangat mengutamakan untuk berbagi dengan sesama, atau ada juga yang sangat concern dengan lingkungan, dan masih banyak lagi value-value lain yang mungkin belum saya sebutkan. Atau dari teman-teman ada value utama yang belum saya sebutkan tadi, boleh tulis di kolom komentar. Nah, value utama ini harus kita temukan dulu supaya kita tahu kita memperjuangkan apa. Karena menurut saya gaya hidup minimalis itu adalah tools, dia bukan tujuan. Alat supaya kita bisa mewujudkan hal-hal utama atau value utama yang kita pegang. Dan value utama itu bisa mendekatkan kita pada kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Oke, kita sampai di poin yang terakhir, poin yang ketiga. Kenapa orang nggak konsisten menjalankan gaya hidup minimalis? Yaitu karena orang tersebut nggak punya, dalam tanda petik, aturan main sendiri dalam menjalankan gaya hidup minimalisnya. Saat kita sudah memutuskan untuk menjalankan hidup minimalis, kita akan banyak cari orang-orang yang sudah menerapkan gaya hidup minimalis ini lebih dahulu, baik orang biasa maupun para selebritis. Kita kepoin gimana mereka menjalankan hidup minimalis, bagaimana rumah mereka, bagaimana pekerjaan mereka, bagaimana mereka mengatur uang. Biasanya kita intipin untuk kita ambil contoh. Ya, ngerasa gitu nggak teman-teman? Saya juga sama ngerasa kayak gitu ya. Kadang awal-awal kita begitu terpesona melihat ada seorang minimalis yang rumahnya begitu bersih, rapi, serba putih, perpaduan dengan warna-warna earth tone yang begitu elegan dan hangat. Atau kita lihat praktisi minimalis lain yang begitu tegas dan begitu disiplin dengan ketat mengatur keuangan mereka. Saking banyaknya contoh yang kita lihat, akhirnya kita menjadi bingung sendiri. Tahu nggak teman-teman kenapa? Karena kita nggak punya
pagar atau aturan main sendiri untuk minimalis versi kita. Lalu apa yang harus kita lakukan saat kita ngalamin kayak gitu? Pertama, kita coba perbanyak dialog dengan diri kita. Kita kenali diri kita, sifat-sifat dasar kita, apakah memang betul kita seorang minimalis atau seorang maksimalis. Kalau kita senang dengan sesuatu yang simple, dengan sesuatu yang lebih sederhana, kita cenderung minimalis. Tapi jika kita suka mengoleksi sesuatu, kita merasa bahagia dan merasa puas saat rumah kita ramai dengan koleksi-koleksi atau benda-benda yang dipajang, mungkin kita seorang maksimalis. Banyak-banyaklah dialog dengan diri kita. Jika sudah ditemukan bahwa kita seorang cenderung kepada minimalis, maka minimalis yang seperti apa yang kita suka, yang menjadi value utama kita. Satu hal penting lagi yang harus kita garis bawahi adalah bergeraklah dan jalankanlah gaya hidup minimalis ini sesuai dengan kemampuan diri kita. Teman-teman, yuk kita jalani gaya hidup minimalis versi kita yang tetap challenging tapi menyenangkan dan enjoy kita lakukan. Teman-teman, gimana sharing kita hari ini? Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video singkat ini. Jika ada manfaatnya, silahkan klik tombol like-nya, dan juga bila ada komentar atau pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan notification bell-nya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload berikutnya. Salam hidup minimalis. Assalamualaikum.